Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas lokakarya PPG dalam jabatan B3 KH1 dengan judul Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah di Bumi oleh Hambali SPDE. A. Pengertian khalifah. Khalifah berasal daripada perkataan bahasa Arab yaitu khalafa, berarti ganti. Kata khalifah bisa kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan yang kedua dapat ditemukan pada surah As-Sad ayat 26 yang berbunyi Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Dari kedua kata tersebut, khalifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil. Dalam hal ini khalifah berarti pengganti atau bisa disebut wakil Allah di muka bumi, yang juga dapat diartikan sebagai pemimpin. B. Martabat manusia. Tujuan penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk pilihan Allah untuk mendiami bumi ciptaan Allah. Namun tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. C. Tanggung jawab manusia. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Innad dina 'indallahil Islam, fama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang ridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. 1. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan melakukan amal soleh. 2. Melaksanakan amanah Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. 3. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau bertanggung jawab menyebarkan agama Islam. 4. Menjaga kesucian agama. 5. Bertanggung jawab menjauh dan memelihara diri dan keluarga dari azab neraka. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata,
Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 30. Satu, menjelaskan bahwa Allah lebih mengetahui atas segala sesuatu apa yang akan terjadi dibandingkan makhluk lainnya. Dua, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengemban amanat yang Allah berikan dengan dilengkapi nikmat yang diberikan Allah, yaitu akal dan ilmu pengetahuan. Tiga, pemberitaan tentang diangkatnya manusia sebagai khalifah mengandung hikmah dan rahasia yang datang dalam bentuk perdebatan antara malaikat dan Allah yang tidak dapat dipahami oleh lahiriah karena hanya Allah lah yang maha mengetahui. Tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah. Satu, sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan yang bertugas di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Dua, khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.